Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hadapan kita sudah hadir Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. Putu Moda Arsana SPPD, KMD Finashim, dalam acara Bincang-Bincang seputar Konsil Kedokteran Indonesia bersama Komisioner KKI. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Ibu. Terima kasih Pak buat waktunya udah hadir. Kita bincang-bincang sedikit tentang Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia itu apa ya Pak? Apakah sama dengan organisasi profesi? Karena hal ini banyak dipertanyakan oleh beberapa kalangan Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi begini, Konsil Kedokteran Indonesia itu adalah suatu lembaga negara. Lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ya, yang tugasnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, jadi Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi lembaga negara ini memang resmi, ya, berada di bawah bertanggung jawab pada Presiden. Saya kira begitu. Oh, baik. Jadi resmi, tidak sama dengan OP. Kalau OP kan organisasi profesi yang dibuat oleh anggotanya. Iya. Jadi ini memang lembaga negara ya Pak ya, bukan organisasi seperti yang diperkirakan oleh orang-orang. Ya. Baik Bapak. Kemudian apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Pak dengan keberadaan KKI ini? Jadi begini, lembaga negara ini berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004 itu bertugas satu, ya, tugasnya itu ada 3 sebetulnya. Ya, satu, melakukan pembinaan praktek kedokteran, kemudian mengesahkan standar pendidikan profesi, ya, dan melakukan registrasi dokter. Oke. Nah, tugas ini sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, fungsinya apa sih tugas ini? Fungsinya adalah yang melindungi masyarakat, ya, supaya masyarakat mendapatkan praktek kedokteran yang berkualitas. Ya, Pak. Jadi supaya masyarakat mendapatkan praktek kedokteran yang berkualitas, maka di dalam undang-undang tersebut dibentuklah lembaga negara ini, ya, yang namanya Konsil Kedokteran Indonesia, yang merupakan lembaga regulator. Jadi lembaga regulator yang meregulasi praktek kedokteran mulai dari, ya, pendidikan, jadi karena di situ melalui satu tugasnya adalah mengesahkan secara pendidikan, menetapkan dan mengesahkan. Kemudian nanti dia melakukan memberikan SDR, ya, dan melakukan pembinaan terhadap dokter tadi ya Pak. Kedokteran ini. Okay. Jadi itu untuk apa? Untuk melindungi masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan praktek kedokteran yang berkualitas. Oke, berarti intinya dari Konsil Kedokteran Indonesia ini dibentuk untuk melindungi masyarakat ya Pak ya, supaya mendapatkan pelayanan praktik kedokteran yang aman, berkualitas ya Pak ya. Oke. Kemudian inovasi apa ya Pak yang sudah dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia terkait regulasi seperti yang sudah Bapak sampaikan? Jadi begini, yang pertama tentu di dalam pada saat kita diangkat ya KKI 4 ini, yang pertama dia harus membuat rencana strategis, namanya Renstra. Okay. Nah di dalam Renstra itu kemudian dia memuat, ya, jadi secara singkat dia memuat visi, misi, ya, kemudian program-program, ya, yang akan dilakukan oleh KKI dalam waktu 5 tahun ke depan. Oh iya Pak, nah, berarti sudah dibuat ya Pak ya oleh KKI. Sudah selesai dan di dalam Renstra itulah kita memasukkan inovasi-inovasi baru. Oh iya. Nah, inovasi apa? Tentu akan kaitannya dengan 3 bidang yang tadi merupakan tugas utama daripada KKI. Misalnya di bidang registrasi dokter. Ya. Kita melakukan yang namanya interoperabilitas. Oh, iya. Interoperabilitas dengan pemerintah daerah. Supaya apa?
supaya kita tahu dokter itu ada di mana, kemudian praktek di mana, kemudian apakah prakteknya itu mengikuti aturan yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu pemetaan daripada dokter. Sebetulnya pemetaan itu dokter spesialis A misalnya, neurologi, dia ada di mana saja. Sehingga kita bisa mengidentifikasi mana daerah yang sudah penuh, mana daerah yang masih kurang atau memerlukan. Jadi distribusi dokter itu di bidang registrasi. Di bidang pendidikan, standar pendidikan. Jadi ini kan ke depan ini standar pendidikan harus mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau praktek kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ke depan kan sangat jauh berkembang dengan revolusi industri 4.0 ya, 4.0 ya. 4.0. Ada artificial intelligence dan ini harus diatur atau diregulasi oleh KKI dengan melibatkan teman-teman dari stakeholder, kolegium, dikti dan sebagainya. Supaya apa? Supaya praktek kedokteran ini bisa mengantisipasi masalah kedokteran 5, 10, 15 tahun ke depan. Dan itu masuk di dalam standar Restra KKI. Yang ketiga, misalnya di bidang pembinaan. Kalau dulu pembinaan itu kan kalau ada kasus, kemudian dibina, gitu ya, Pak? Baru dilakukan pembinaan. Artinya kita sekarang pembinaan kita lakukan mulai hulu sampai hilir. Jadi kita lebih ke arah pencegahan supaya tidak muncul kasus-kasus. Sehingga program divisi pembinaan ke depan itu lebih jangkauannya lebih luas. Mulai mahasiswa itu ada di dalam pendidikan, ya baik itu pendidikan dokter umum maupun spesialis. Jadi bagaimana proses itu kita ikutin, kemudian supaya nanti praktek kedokteran bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau proses itu kita ikutin, maka outputnya juga akan menjadi lebih baik. Iya, Bapak. Jadi itu adalah inovasi yang kita kerjakan, yang sudah tercantum dalam Restra KKI dan harus dipatuhi oleh semua yang bertugas, baik itu konsilor maupun dari elemen pendukung seperti sekretariat. Interoperabilitas yang dilakukan oleh KKI itu bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, baik itu gubernur atau DKI sudah kita tangani, kemudian untuk Palembang, kemudian untuk kota Depok, dan ke depan kita sudah bekerja sama dengan Kemendagri untuk membuat MOU dengan Kemendagri untuk mendorong semua daerah tingkat 2 itu bekerja sama dengan KKI ya di dalam interoperabilitas SIP dan SDA dokter. Oke. Bagus sekali ya Pak. Jadi nanti ke depannya mungkin seluruh Indonesia jadi bisa terpetakan dokter-dokter itu berada di mana seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik dokter umum, dokter spesialis, nah kita bisa tahu nanti petanya di mana, kebutuhannya di mana. Saya kira gitu. Oke. Makasih Pak. Jadi pendistribusiannya juga kita tahu jadi bisa merata yang diharapkan ya Pak. Baik, terima kasih Bapak dan kita ingin mendengarkan closing statement dari Bapak tentang harapan ke depannya seperti apa. Baik. KKI ini ada suatu lembaga yang di dalam meregulasi praktek kedokteran tidak bisa bekerja sendiri. Harus menggandeng stakeholder yang lain. Misalnya dari kolegium, organisasi profesi, kemudian dari Dikti, ya, Kemendikbud, kemudian dari pertama Dikti, kemudian dari Kemenkes, kemudian juga dari Kemendagri, kalau kita lihat tadi, dan BPJS nah dalam hal ini tentu saja KKI tidak bisa berdiri sendiri, harus menggandeng semua stakeholder untuk bisa bekerja bersama-sama menuju praktek kedokteran yang berkualitas. Nah untuk itu maka KKI mempunyai semboyan. Apa itu Pak? Adalah KKI komunikasi, oke. Yang kedua adalah kolaborasi dan harus dilandasi atas integritas, kejujuran, ya saling mengerti, saling memahami, saling memberi. Ini adalah KKI. Komunikasi, kolaborasi dan integritas. Baik. Ya, makasih Bapak buat waktunya. Demikian acara kita pada hari ini. Saya Suryawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.